Jadi terasa manusia bengi lah iso ya. Iya, katanya. Kabar baik. Oh iya, posisinya di mana? Posisinya orangnya di bawah. Ini dalam mak wis. Ya, di dalam. Di dalam. Oh iya, tebal ya. Ya, hujan. Iklim merah itu. Pas panas itu. Terus ditukar enggak? Oh, sudah motor. Yang motor. Apa? Terima kasih ya. Ya, makasih banyak. Yang motor bapakmu, Jen. Terus ya, tapi masih tidak ganggu nanti. Tak ganggu warung. Saling Nggih. Lamunipun nggih saya. ini. Ya, 5 kawan dan 9. Itu ya. Oh, wis sakit apa? Ceritanya sesok. Beda dalamnya sabone tajurnya TJP. Oh, Angkatan. SMA 1, Be. Gak SMP. SMP-nya. SMP. Mau ke mana? Ibunya itu saya. Kalau ibunya terakhir saya sebut lagi. Ya, itu Kristina dari Kuwi Badung. Mani Lama ya, Pak Rogi. Kuwi ya. Sampai Ya. Naproga. Iku pas gede-gedene. Angkatan 94 sampai 2000-an. Itu sampai ada 16. Ya, masalahnya kan kabeh terus. Biasa. Iku awalnya gini loh Mas. Iya, Apa, iki piye? awalnya ono apa jenis? Apa itu? Sekolah Perguruan. percobaan Komennya baru aku komen. Pepe Kong Agus. Pepe Kong Agus. Pepe Kong Agus. Ini kok ngene. Iya. Papa. Ini ya udah, Bang. Mukanya ditutupin sama Selambu. tirai selambu. Ini pakai Oh iya iya ngapalno pasar. Iya anak corona ini kalau melihat ya sih. Cek.
masuk. Ayo. Padanya mana? Ayo. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bentar kita akan menutup peti, di mana pada hari ini yang kita kasih ayah, yang kita kasih bapak mertua, yang kita kasih marhum suami, yang kita kasih sahabat, yang kita kasih telah dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Dan bahkan kita boleh melihat bagaimana wajah daripada yang kita kasihi, walaupun dengan segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi satu perkara bahwa di dalam Tuhan itu ada jaminan, di dalam Tuhan itu ada satu kebahagiaan yang besar. Ya, sebelum kita akan memulai ibadah pada petang hari ini, dan kita tidak akan lagi tahu, karena hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita tutup dan besok kita akan memakamkan. Tapi kita akan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini mari kita akan tutup kepala, kita akan berdoa, nanti Mas Kuku akan berdoa. Surah terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan Yesus telah berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk kami berada dalam ibadah acara penutupan ini. Mungkin secara manusia kami akan kehilangan Tuhan, tapi kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan Yesus bersama Bapak, Tuhan Yesus bersama Bapak, dan Tuhan sudah menyiapkan semuanya yang terbaik buat Bapak. Kiranya Tuhan beserta dengan kami semua, Tuhan yang memberikan penghiburan, penguatan kepada kami, seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan Tuhan sendiri yang memimpin acara ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah tetap dalam hadirat dan naungan cinta kasih Tuhan. Terpuji dan mulialah namamu ya Tuhanku Yesus Kristus. Terpuji mulialah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita akan menyanyikan belakang langit biru pada mahkotamu. Belakang langit biru ada mahkotamu. Belakang langit biru sangat rindu, ku lihat wajahnya Yesus melepasku. Belakang langit biru sana, belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus melepasku. Belakang langit biru sana. Belakang dalam hidup kita, di belakang langit ada apa? Kita tidak bisa melihat di belakang langit itu ada apa. Demikian juga seringkali kita tidak memahami di belakang kematian sebagai orang-orang yang percaya ada sesuatu. Apakah kita memahami bahwa di belakang langit biru itu ada mahkota? Di belakang kematian itu ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita boleh melihat bahwa di belakang kematian itu ada sesuatu yang menyukakan. Ya, ada sesuatu yang sangat berbeda ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika orang-orang yang memiliki Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang pasti, yaitu bersama dengan Tuhan. Dan itu yang menjadikan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Bapak Agus Haryadi, dengan kematian ini, mungkin kita boleh dikatakan kita susah, kita duka cita. Tapi seringkali ketika saya berada di dalam rumah duka, saya tidak mengatakan berduka cita.
tapi kita berbahagia. Karena apa? Kita tahu dengan pasti di balik kematian itu ada satu kehidupan, di balik kematian itu ada satu mahkota yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika kematian itu datang. Jangan kita berharap bahwa, jangan kita salah dalam pandangan kita, bahwa di belakang langit itu kita tidak akan tahu. Karena di atas langit ada angin, di atas awan ada awan. Tetapi kita percaya di dalam kematian, di balik kematian itu, di dalam Yesus ada kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat indah di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mengajar kepada kita bersama-sama ketika kita masih ada di dalam dunia, ketika kita masih ada kesempatan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita boleh minta kepada Tuhan, ajar aku boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau kita perhatikan hari Minggu operasi. Ya, hari Minggu operasi saya tidak diberitahu. Tahu-tahunya kalau sudah mau pindah tempat saja. Tapi kita bersyukur Tuhan tetap memberikan kekuatan, dan kita tahu hari Selasa, ya. Hari Selasa jam 12 malam, betul ya? Hari Selasa jam 12 malam saya pergi ke rumah sakit, dan tadi pagi tahu-tahu sudah pulang dan dipanggil oleh Tuhan. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan? Saya katakan apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, rencana-rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kita, membuat kita damai sejahtera. Kepada keluarga besar yang ditinggalkan, istri, kepada anak, menantu, cucunya, kerabat, dan saya sendiri mengatakan, kita boleh mengerti kebahagiaan itu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Karena apa? Di balik itu semuanya, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tahu dengan pasti kemana kita berada. Dan itulah yang saya sebut dengan saya mengatakan damai sejahtera, sukacita. Kematian bukan membuat kita susah, ya. Kematian itu hanya menjadi satu jembatan kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan, janji Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Suatu hari ini kita mau ajar Tuhan untuk mengerti akan segala rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik, di mana yang kita kasih, ya, Bapak Agus, Haryadi, saudara kita, kakak kita, suami, ya, kemudian ayah mertua, dan Mbah Kung, ya, serta kerabat, telah pulang dengan damai sejahtera. Dengan ditunjukkan apa? Saya seringkali katakan, lihatlah wajahnya, lihatlah bagaimana kematian itu. Dan saya tidak pernah melihat kematian orang yang percaya itu menderita. Kematian orang yang percaya itu merasakan serem, tidak. Semua akan berubah dengan satu sukacita, karena tahu siapa yang memanggil, siapa yang mendampingi dia, dan kemana tujuannya. Dan saya yakin kalau kita di dalam dunia, kalau kita dijemput oleh presiden, kita pasti sukacita, betul kan? Dan kita tahu kemana presiden itu, dia pasti ada di mana? Istananya, ya kan? Maka kita akan dibawa kepada istana. Tidak mungkin presiden itu akan membawa kita ke tempat sampah, pembuangan akhir, tidak. Tapi dia akan bawa presiden ketika dia datang ke kita, dan kemudian kita dibawa, pasti akan masuk di apa? Istananya. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya saya katakan, saya tidak mengatakan berduka cita, ya, tetapi saya katakan bersuka cita karena dia tahu dan sudah bertemu dengan Sang Khaliknya yang menciptakan, yang sudah menciptakan kita dan bahkan rela mati untuk menyelamatkan kita. Sebab itu saya katakan kepada keluarga besar, boleh kita bersusah, tapi janganlah itu kesusahan itu terus berlarut-larut dalam hidup kita. Karena ada satu jaminan daripada Tuhan, yaitu apa? Rencana Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kita, ya. Dan hari ini sudah selesai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Agus Haryadi sebagai ayah, sebagai suami, ya, sebagai Mbah Kung, sebagai kakak, sebagai saudara, sebagai sahabat. Karena apa? Penderitaan itu sudah selesai, ya. Dan Tuhan sudah menanggung penderitaan itu. Ya, sebentar bulan depan kita akan memasuki Paskah, dan kita boleh melihat kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu keluarga besar yang ditinggalkan, mari kita akan tetap bersyukur karena rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyanyikan ajarku mengerti segala rencana. Bahkan rancangan Tuhan itu
sangat baik. Dia bisa dan sanggup untuk melakukan segala kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau. Karena di luar Engkau tidak ada keselamatan, di luar Engkau tidak ada harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu peristiwa yang besar di dalam dunia ini yang akan kita alami. Salah satunya adalah kematian yang kita hadapi hari ini yang sudah terjadi. Nah, oleh sebab itu renungan hari ini kita akan merenungkan dalam kehidupan kita. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Ya, bersiap untuk bertemu dengan Allah. Apakah kita sudah bersiap diri kita untuk bertemu dengan Allah kita? Ya, ada banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Karena apa? Kita melihat kematian itu sangat mengerikan. Ada sesuatu yang tidak pernah kita akan bayangkan. Di balik kematian itu ada apa? Ternyata kalau kita sebagai orang yang percaya atau siapapun orangnya, ketika kita menghadapi kematian, bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk menghadap atau kita tidak siap? Nah, malam hari ini saya akan membacakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Paulus mengingatkan kepada kehidupan kita pada malam hari ini mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Paulus menceritakan akan hidupnya, bahwa semuanya kematian itu sudah dekat dengan dirinya. Tetapi apa yang dialami dan apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan Paulus. Dan dia akan mengakhiri pertandingan itu. Nah, apakah kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Atau kita tidak menyelesaikan pertandingan itu dengan baik? Ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Paulus mengatakan dia akan selesai dalam pertandingan. Dia tahu akhir hidupnya. Apa yang dikatakan? Dia mempunyai satu iman yang kuat bahwa sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Paulus. Yang disiapkan oleh siapa? Dikatakan oleh Hakim yang adil pada hari ini. Kita perhatikan, satu kali pasti kita semua akan diperhadapkan dengan pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Dan ingat, tahta pengadilan Kristus adalah tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita melihat di dalam dunia ini, pengadilan itu bisa dibeli, betul kan? Bisa dipermainkan. Tetapi kita melihat pada akhir kehidupan manusia, semuanya akan menghadap kepada tahta pengadilan dan tidak bisa disogok, tidak bisa dirayu hakim itu. Dia akan menentukan dengan adil dan dia akan mengatakan kamu harus masuk neraka, kamu harus masuk ke surga, bagianku. Ya. Jadi jangan kita menganggap gampang. Besok ketika saya dipanggil, saya menghadap hadirat, saya akan bicara, Tuhan, aku udah melakukan ini loh, aku udah bela, aku udah percaya. Tetapi kita tidak melakukan, kita tidak taat kepadanya. Kita mengatakan Tuhan, Tuhan, kita panggil Tuhan, Tuhan, kita bisa melakukan tanda mujizat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu loh. Dari kamu yang melakukan kejahatan. Perhatikan, tidak kenal yang melakukan kejahatan. Jangan katakan, loh masa tidak kenal sama saya. Saya sering kali kalau saya mendapatkan bel, saya sering kali ketemu, masa Bapak tidak kenal saya. Dan saya katakan, saya tidak kenal jenengan loh. Saya katakan begitu. Terus masa tidak kenal? Namanya siapa toh? Masa itu temanmu? Tapi ternyata saya tidak akan pernah mengatakan nama saya. Karena saya tahu itu adalah penipu. Dan benar saya mengatakan si A. Maka oh ya, bagaimana si A? Wah dan lain sebagainya. Ini bodoh. Ya, bodoh. Hanya kan untuk menipu saya. Nah, kalian kan Bapak Ibu,
Hakim yang adil, dia akan menentukan dengan adil. Ya tidak bisa kita merasakan bahwa aku sudah panggil nama Tuhan, aku sudah melakukan tanda mujizat, tidak ada artinya. Kalau kita tetap melakukan kejahatan. Apa melakukan kejahatan itu? Mungkin kita tidak nyolong, kita tidak menipu, tapi ketika kita nggak taat, ketika kita nggak percaya kepada Tuhan, sama saja melakukan kejahatan. Ya, ketidaktaatan kita itu sama saja. Jangan kita menganggap diri kita bersih. Jangan menganggap kita, oh aku sudah berbuat apa dan itu dan lain sebagainya. Aku sudah nyumbang, aku sudah melakukan kepada anak-anak yatim piatu, aku sudah sosial dan lain sebagainya. Itu di hadapan Tuhan tidak ada. Bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana ketika kita hidup dan mempersiapkan kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Perhatikan di dalam dunia ini ada dua hal yang kita hadapi. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian. Kalau lahir, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, kita lahir dari yang tidak ada, kemudian kita hadir. Dan ketika kita lahir dalam dunia ini, apa yang kita lakukan? Kita bisa belajar. Begitu kita lahir, cuma nangis, oe. Tapi sampai hari ini kita bisa ngomong, bisa cerita, bisa berbuat apa-apa. Itu kan mulai dari kelahiran. Yang dari tidak bisa apa-apa, kemudian kita belajar, betul kan? Belajar untuk berkata, belajar untuk panggil papa mama, belajar untuk berjalan, belajar untuk berdiri, lari, kemudian dan lain sebagainya. Semua dalam belajar. Itu dari kelahiran. Kemudian dari kelahiran apa yang terjadi? Kita bisa belajar untuk bekerja, betul ya? Kita bisa belajar untuk bekerja. Bagaimana bekerja yang baik, bagaimana kita berusaha, bagaimana, betul kan? Dan dari kelahiran itu kita bisa melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita lahir. Ya, kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa melakukan hal-hal yang karena apa? Dari lahir itu. Jadi apa? Dari kelahiran itu kita bisa banyak belajar dan kita bisa mencapai sesuatu. Tapi bagaimana kalau itu terjadi ketika kematian itu? Kalau kita kematian, bisa enggak kita belajar? Nggak bisa. Betul? Bisa enggak usaha? Nggak bisa. Betul? Nggak bisa memaknai hidup. Kita sudah selesai. Berakhir dari kematian itu. Ya, artinya apa? Ada satu hal yang sangat berbeda antara kelahiran dan kematian. Kalau kematian itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, lu mau minta maaf ya gak bisa. Kamu mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, mau dana apa saja, mau bantu apa aja, nggak bisa karena kita udah mati. Berarti apa? Itu ada satu perbedaan yang sangat besar yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita lahir kita bisa belajar. Tapi ketika kita mati, kita sudah tidak bisa belajar dalam hidup kita. Nah, apa yang dilakukan dalam hidup kita? Ketika kita akan, satu kali pasti kita akan menghadapi yang namanya kematian. Karena umur manusia itu terbatas. Besok kalau kita berada di pemakaman, kita akan melihat. Hari ini usianya berapa? 74. Ya, 74. Ya, batas saja 74. Ada lagi kalau besok kita bisa melihat hanya cuma sehari. Betul? Remaja, kaum muda. Jadi apa? Kematian itu tidak terbatas. Siapa saja bisa dan pasti akan mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mempersiapkan kematian itu? Ada orang yang menghadapi kematian itu ketakutan. Banyak ketakutan. Ketakutan kenapa? Dia nggak siap. Betul nggak? Ketakutan karena apa? Dia nggak siap untuk menghadapi kematian. Karena setelah kematian dia nggak bisa apa-apa. Ya, mau berbuat apa tidak akan bisa. Makanya dia tidak siap dan merasa ketakutan. Dan banyak orang merasakan seperti itu. Mereka takut dalam kematian. Mereka takut untuk menghadapi kematian. Mereka takut untuk mengalami kematian. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang yang percaya? Apakah kita juga takut untuk menghadapi itu semuanya?
Banyak yang telepon sama saya minta didoakan, saya mereka apa takut kematian, betul nggak? Pengennya masih hidup, masih mau mendampingi pasangannya, anak-anaknya, mantunya, betul kan? Ada nyanyi mengatakan apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, betul ya? Wah, umur 70 wis akeh penyakite. Umur 70, kepala 6 aja, kepala 5 aja sudah mulai dengkeen. Ya kan? Ya, apalagi 1000 tahun. 100 tahun aja jadi kembangin bayang. Betul ya? Ya kan? Bisa kita hidup karena kekuatan dari Tuhan. Gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita? Kita siap sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Dia akan mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mempersiapkan benar-benar kehidupannya. Supaya apa? Dia tahu di balik kematian itu ada mahkota yang sudah disediakan. Dia harus masuk di dalam garis finishnya. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ini yang menjadi perenungan, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempersiapkan itu ketika kita menghadap? Apakah ketika kita menghadap kita boleh bersyukur kepada Tuhan? Aku sudah bertemu dengan Tuhan. Aku sudah merasa bahagia. Saya berada bersama dengan Tuhan, di samping dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Atau kita takut? Takut kenapa? Karena kita banyak hidup kita penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ya. Kita tidak taat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan malam hari ini, sudahkah kita siap? Bagaimana kita mempersiapkan di dalam kehidupan kita? Ayo kita mulai. Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Bagaimana ibadah kita? Ya, bagaimana ibadah kita? Setia gak? Tuhan kita itu setia. Ya kan? Ayo gimana? Saya masih melihat Mas Haryadi, Pak Haryadi ini datang ya ke gereja. Kemudian 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya sudah tidak melihat kembali. Ya, ya, benar ya. Biasanya Mas Yera yang terakhir itu ya. Saya melihat kakak saya mengatakan ini Pak Haryadi kenapa ya gak teko gitu ya. Ya baru tahu-tahu tadi malam sudah dapat berita. Operasi dengan baik, betul ya. Kemudian orang tahu-tahu sudah drop. Apa? Bagaimana untuk kita bisa siap? Kita nggak tahu kapan panggilan itu. Tapi yang jelas pasti kita akan menghadapi kematian. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita persiapkan diri kita? Ya, kalau dalam kelahiran saja dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya, betul kan? Oleh ibunya, oleh bapaknya, betul kan? Ya Mas, betul kan? Disiapin apa? Nah, Mbak Elsa, kalau putrinya lahir, disiapin apa? Oh, aku tak kayak warna apa? Ya kan? Ya, walaupun sama saudara tapi mempersiapkan itu dengan baik. Begitu lahir, loh ini sudah disiapkan semuanya. Nah, bagaimana dengan kematian kita sudah siap enggak? Ya, atau kita merasakan Tuhan tambahi meneh Tuhan. Nah, ngono ya. Tambahi meneh tambah apa meneh? Seringkali saya katakan begini, saya seringkali merenung, kenapa Tuhan? Orang ini sudah bertobat baik-baik, kok cepat sekali langsung dipanggil. Saya tidak tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan, tapi yang saya jelas mengatakan, Tuhan itu sangat baik. Dia tidak pernah salah dalam merencanakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya dalam persiapan hidupnya, pasti sudah persiapan. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana ibadah kita? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kehidupan kita? Betul kan? Kalau kematian tiba, nggak ada yang namanya bisa ada kesempatan untuk kita belajar lagi. Nggak ada, sudah selesai. Ya, kata terlambat kalau itu sudah datang menimpa di dalam kehidupan kita. Tapi baliklah kita semua, termasuk saya, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita ketika kita mendapatkan panggilan dari Tuhan. Apakah kita hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita menghadap dengan penuh sukacita? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya katakan tadi, berbahagia karena kita melihat ini bukan sakit, bukan rasanya ketakutan. Orang takut itu pasti akan terlihat dari wajahnya, betul ya? Kalau orang siap akan bersukacita. Dan itu menunjukkan kita siap. Oleh sebab itu yang ada di dalam dunia ini yang masih hidup, ayo kita mau siapkan diri kita.
Jaga kehidupan kita, kekudusan kita, minta kepada Tuhan. Jangan kita merusak tubuh kita, jangan kita merusak bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, ini serius saya katakan. Kalau sudah ada panggilan, buat apa kita? Kalau misalkan penyakit itu sudah datang kepada kita, apa yang harus kita hadapi? Kita bisa minta, Tuhan minta itu, mujizat itu Tuhan berikan kepada kita. Ada satu kesempatan. Tapi kalau tidak, kita sudah merusak kehidupan kita yang sudah diciptakan ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Allah melihat kita sungguh sangat amat baik. Betul? Makanya itu harus kita jaga benar-benar. Dosa itu akan merusak kehidupan kita. Tapi karena kasih Allah dalam hidup kita, Dia telah mati berkorban dan menyelamatkan dengan darahnya yang mahal, darah Yesus Kristus. Berbahagia kalau kita semua sudah terpanggil dan kita meresponi. Jangan kita hidup menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tahu kematian itu akan datang, maka dia benar-benar mempersiapkan itu dengan benar. Karena apa? Di balik kematian itu ada satu mahkota yang besar, yang Tuhan sudah mahkota kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu mari malam hari ini kepada keluarga besar yang ditinggalkan, mari kita mau teladani kesetiaan iman mereka. Ya, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Buat apa hidup kita jual hanya untuk kesenangan yang pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi biarlah hidup kita yang sudah ditebus, mari kita akan tetap setia melayani Tuhan. Mari kita tetap setia beribadah. Mari kita mau tetap setia di dalam persekutuan. Mari kita akan jaga kehidupan kita. Dengan apa? Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, untuk melalui dalam kehidupan kita sehingga membuat kita tetap kudus. Jaga kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, apa yang harus kita tanggung jawab? Keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena harta kekayaan kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, karena Allah itu kasih dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jangan sembrono, jangan seenak-enak saja. Itu kan seenak-enak saya. Makanya ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini. Ya, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita hidup kekudusan dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini, apa yang terjadi dalam dunia, itu sudah menandakan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi bagi kita. Jangan kita katakan, Belanda masih jauh, ya kan? Itu saya enak-enak, besok kalau sudah mau itu baru saya bertobat. Terlambatlah sudah, ya, terlambat bagi kita. Tapi kalau masih ada kesempatan hari ini, ayo kita mau selesaikan. Kalau kita lihat saudara, sekali orang kalau mau meninggal, kadang-kala kan ada yang dia punya insting sesuatu, dia harus apa? Menyelesaikan semuanya. Ya, kalau sudah meninggal, bisa bayar utang nggak? Saya bayar utang sobo? Ditinggal, ya bisa. Ketika dia punya kesalahan atau ada orang bisa ngampuni enggak? Iso. Makanya seringkali kalau saya katakan dalam proses-proses seperti itu, saya katakan anakmu selesaikan, ayo datang selesaikan dengan ayahmu, dengan saudaramu, dengan apa saja selesaikan satu-satu, baik itu terhadap pasangannya, anak dan lain sebagainya. Walaupun tidak sadar, tapi dia punya sesuatu dan kita bisa menyelesaikan itu semuanya. Betul ya? Dan kalau sudah selesai, kita lihat berangkat sudah. Ya, sudah siap berarti ya. Jangan kita katakan besok-besok saja, menunda-nunda waktu kita, tidak ada gunanya. Ya, oleh sebab itu mari malam hari ini saya berpesan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Ayo kita menggantung kepada Tuhan, kita mau usahakan hidup kita. Bagaimana kesetiaan kita, bagaimana Tuhan itu sudah berkorban untuk kita, jangan kita sia-siakan. Penderitaan itu yang akan datang. Ya, kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya dan biarlah hari ini kita boleh datang. Seperti pepatah mengatakan apa? Harimau mati meninggalkan apa? Harimau orang gading, tapi kalau gajah meninggalkan. Nah, sekarang kita mau tinggalin apa? Belange apa gadingnya? Berarti ya? Nama.
Sama apa ini? Nama. Oh iya, tinggal nama. Makanya Gading saya suruh milih Gading apa Belang. Ya tenang Gading. Nah Belang kan Belang kabeh. Nah iya kan. Nah jenengmu elek, malah Belang toh. Gading itu mahal harganya. Kalau itu, ayo kita mau belajar. Pilih yang terbaik untuk kita, tinggalkan nama kita, tinggalkan iman kita kepada anak-anak cucu kita. Ya, sebarkan itu semuanya. Supaya apa? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan tutup dan kita akan. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Hona untuk berdoa. Dan sebentar kita akan tutup. Kita tidak akan lagi melihat dan hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita melihat kasih Allah karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, bersukacitalah karena panggilan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Ada yang memang menyenangkan hati kami, dan ada secara daging mungkin tidak kami terima. Tapi dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami mengucap syukur. Kalau pada saat malam hari ini kami datang, kami berkumpul di tempat ini, bersumber daripada Engkau panggilnya pulang Bapa yang kami kasihi di hadapan-Mu kembali. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih dalam kesempatan ini Engkau ingatkan kami kembali orang-orang yang masih hidup ini supaya kami menjaga hidup kami, supaya kami tidak sembrono di dalam kehidupan kami. Apabila mungkin suatu saat kami menerima bagian seperti Bapa yang sudah terbaring di hadapan kami pada saat ini, biarlah setiap kami yang hidup ini bisa mempertanggungjawabkan hidup kami yang baik di hadapan Tuhan. Sama seperti perkataan Rasul Paulus, kami bisa berkata, kami telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amen. Dan mahkota kehidupan Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami tahu sebagai manusia tidak mungkin keluarga tidak berduka dan tidak merasa kehilangan. Dan itu juga turut yang kami rasakan sebagai keluarga, baik juga sebagai sahabat-sahabat, baik juga sebagai keluarga dekat daripada yang ditinggalkan Bapak ini. Kami merasa kehilangan, kami merasa sedih. Tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu juga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan. Supaya rasa kehilangan kami, duka cita kami tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu pengharapan kiranya yang besar dalam kehidupan kami, bahwa Bapa yang kami kasihi ini, dengan kedukaan kami, dengan kesedihan kami tidak akan bisa kembali hidup. Kami yang harus mempersiapkan diri kami supaya suatu saat kami bisa bertemu di dalam kerajaan surga kekekalan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi keluarga, bagi kami, saudara-saudara, keluarga di dalam kerajaan Allah, supaya sungguh-sungguh dalam hal ini kami dikuatkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan selanjutnya acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan dalam kesempatan ini upacara tutup peti sampai besok diantarkan jenazah ini ke tempat pemakaman. Biarlah kiranya Tuhan yang akan beserta dengan keluarga, dengan orang-orang yang mungkin sudah ditugasi untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kami berdoa kepadamu buat hamba-Mu Bapak Immanuel, karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, sehingga di dalam melayani keluarga sampai pada akhirnya besok dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jikalau ini merupakan waktu yang terakhir kami bisa melihat beliau ini, biarlah segala kenangan-kenangan yang baik, segala teladan-teladan yang baik bisa diikuti keluarga. Apabila mungkin ada hal-hal yang kurang baik, biarlah itu menjadi pembelajaran bagi keluarga, bagi kami, supaya ke depan kami bisa berbuat hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami syukuri kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, dan kami serahkan
upacara selanjutnya atau acara selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara sampai mana Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Kita terima dengan damai, kita terima dengan iman dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita untuk istrinya lebih dulu memberikan penghormatan. Di sini Bu. Ayo, geser biar muat semua. Tengah-tengah balik. Mas Menda, sini Mas Menda biar foto keluarga. Ya di sini. Sini. Mas Ir, udah ikut Mas Ir. Ya wes, tidak sakit. Ya, ayo. Ya, siap. Ayo sama lagi, saudaranya ini buka weh. Buka yang, ayo dibuka Mas. Buka Mas. Jadi sudah tahu. Ayo, apa lagi? Saudara-saudara yang lain. Ayo family, sopo. Foto lagi kiri. Kalau di foto ya, foto lagi ini. Mas Jera, ya Mas Jera. Ayo, Ger. Mari. Saiki sak keluarga. Mas Jera. Ya, sak keluarga saya. Ayo. Ayo. Pokoknya ya sak keluarga. Ayo mbak ibu itu. Ayo Bu. Mana Ibu? Bu, sini Bu. Ibu di sini terus Bu. Bu yang sini terus. Sekarang sopo? Satunya mana tadi? Tanya nyai sana Indi. Jadi ganti aja satu-satu dulu. Sak keluarga. Aku satu. Wes. Pras satu. Pras siji. Mas itu sama di dulumu. Yosi di Yosi. Ada di dalam kok tadi. Yes. Nah, sekarang wes ayo, saiki sak keluarga. Ibu. Mas Jera. Sekarang wes. Ayo sak keluarga, sopo? Sak keluarga. Ayo, sak bojo sak anake, Mbak. Ibu enak kene, Bu. Tetep sini jangan pergi-pergi, Bu. Ibu di sini aja Bu. Nek niku. Ayo. Ayo foto. Ayo. Loh, bojo pundi? Aku aja foto sama Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta sama foto. Pak Pendeta no akal anaknya. Ayo. Ayo video kan. Iya. Ayo. Iya wingi jan. Ayo bentuk kabeh mlebu kabeh, ayo. Ah, ngene wis. Lho, kadang dhewe lah. Wis ya, wis ngadepne. Apa naik? Ayo. Ya. Apa nah? Ayo, Pon. Ayo, foto ya lu. Apa nah, ayo, monggo. Ayo, Pak. Den. Musik. Musik foto dhisik. Urung wis. Iki foto sik. Mau Ibu di sini aja, Bu. Ayo. Di sini. Ayo nak, cil. Di pinggir aja. Protes Mas. Ayo. Lihat. Wah, wis. Saya mana? Kasih. Terima kenyataan. Gembalane no. Ayo kok. Nah, kok iki kok iso iki. Mau apa? Nah, iku ngono kowe. Ayo kena foto ya. Tinggal wae. Ayo. Kasihkan saya. Belum nanti. Lah.
Mentok. Dah. Dah, Mas. Itu yang lain enggak? Yang di luar. Nah, saudaranya apa enggak ada kok? Enggak ada yang mana, Mbak? Kok tadi? Lah itu kopo. Kokorono tomo. Ayo, gini, sini. Hei. Sopo jenenge? Ayo, patok sini. Nah, terus. Apa kurang mundur sana iki. Wes, tolong. Ento brene ke Mbak Yu. Iki sing kono. Mrene Ayu sing ono. Iki bojone ra mlayu wae nang ndi to. Lah iku, jebule ne. Ayo, iya. Ketok ae to. Mas. Duh. Ayo Mas Yu. Nah, ngene cocok ketok kabeh ngono lho. Wis ketok. Melayu-melayu kok anune. Wah. Guyu tak cacah. Nah, ngono lho. Enggak apa-apa, tertawa tidak. Tertawa, Iya tidak betul enggak apa-apa. Sing Pak Soden. Nah. Oh, kowe lagi celing. Slip. Wes. Wes. Sip. Dah. Nah, Sudah. Tapi kan sampai nomor sampai. ya kan dikandani lho, kenapa gak ngandani. Sudah. Wes, semua ndak ada. Ayo. Pak Pendeta ya? Loh, wes ini, wes kena iki ojo Silakan khawatir. foto Pak Pendeta kenapa? Silakan, ayo Bu. Masalah ini kembali uji dipoto. Jangan sampai kena kepala ya, jangan wajah. Wes, sak sukae, sak semprote dientekno ya. Makanya Merono hitungan. Jangan ditutupi bareng. Dipakai sama yang lainnya ya. Ayo foto nih ya, foto nih. Wes iki lho, iki lho Bu, ayo. Aduh kok pasuruan lho. Cece sini Cece. Kasih minyak dulu. Mas Wenda sudah. Kong, ayo. Iya kok. Ganti yang sana. Terus, ora ketok ngono lho, bagian video. Nah, ayo. Ini baby lihat Kong ya. Baik Kong aku ya. Baik Kong aku. Saya sapa? Sini gini mama. Ya kowe piye? Nang delok. Ini lho. Kayak kira aku sing iku sing nekel pesen iku kae. Pak Pendeta sini kali HP-ne iki lho. Nah, ngene lho, tak ketokno sing. Dina ayo. Kasih kumlungnya. Jangan usah ditutup. Ayo disemprot. Itu satunya siapa? Si Angel. Sudah. wes kabeh semua Keluarga wes. yang lain yang di depan itu. Sudah. Ayo yang lainnya yang masih ada di luar silakan untuk memberikan penghormatan. Ini Pak Denny. Ini Mas Jera. Iya. Ini Pak E. Wenda sudah kan? Sudah. Yang belum siapa? Sudah. Ayo, kene. Habiskan. Yo, aku. Itu yang belum. Nah ini ayo Pak. Ayo. Curuti. Nah. Bagaimana sudah? Ibu mana? Sudah Pak. Ibu. Ibu habiskan Bu. Habiskan. Pendeta udah? Sudah. Habiskan semua. Ya itu juga habiskan. Habiskan nak. Ya Kong Agus ini pokoknya. Sini habiskan mama, awas kena mata.
Ben ditutup gitu. Sudah Bu, Ini Bu, Ibu jenengan sini Bu. Kalau ini tadi di dalam aja. Sini ya Bu. Wajahnya sama. kamu Ya. uangnya kamu. Nenek itu. Oh itu dulu. ya. Sudah semua sudah ya? Yang di luar sudah? Ayo, ditutup. Mas, jangan. Minyaknya udah habis. Mas, jangan Mas. Saya kan saya. Aku sendiri. Ya mendingan tadi di dalam aja. Itu siapa? Sini aja Kak. Ikut jangan. Oh, Sini cuci tangan sini. Ngepres hukum. Empuk gigi Pak. Kurang-kurang ya tadi. Nah. Wes, kono wes, terus. Mau hukum. Wes. Mas kayak ini. Ya, ini ya Bang. Anaknya semalu. Oh, jangan salah ya. Malu itu anaknya. Ya, kerja. Anaknya. Anaknya belum malu ngono lho. Masa malu gak? Oh, gak iso ya malu gue malu. Miring. Miring barang melaku. Aku tahu malu miring melempem. Ya, sini sama Cece. Mana HP-nya? HP-nya. Pakai tisu. Gak bisa nak nih. Udah ditutup harus. Iya. Aku tunggu ya, mau lihat tuh. Udah sini. Terima kasih. Makasih Pak Fona. Ya. Makasih Bu Fona ya. Halo. Ayo ikutnya.
Makasih Mbak. Maaf ya. Maaf Mbak ya. Siap pulang ya. Yuk, sip sip. Oh iya. Ya? Ya? Enak ya? Ikut aja ya. Uri anti no. Wewe ne wewe go. Iya seneng ya, kok ora nangis ya. Ini kok dia kerasa sendiri kita kayak. Kalau Mimi cantik, lo Mimi cantik. Gua ambil sampai umi langsung tadi ya. Ikut ya, ya bye bye. Sekali senyum mah pirang itu sebelah ya orang itu. Bye bye. Bye bye. No. Katanya ikut mau. Bye bye. Wewe nih wewe. Wingi mobilku macet ki. Sering disogok permen. Iya ya. Berdiri aja. Berdiri aja. Iya. Wis tolong.